Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun Anda menyimak acara ini. Berjumpa lagi dengan acara Sang Tokoh dari MOK TV. Pada kesempatan kali ini, sebuah perjalanan yang cukup jauh kami tempuh dengan kru dari Bumi Ronggolawe ke Bumi Malowati Wes, untuk menjumpai seorang kawan lama yang belakangan ini namanya sedang naik daun wes, dengan konsep pantomim tuli dengar. wes. Ya, seperti apa dan bagaimana itu pantomim tuli dengar, nanti kita akan bicarakan mengupasnya panjang lebar dengan sang tokoh pada kesempatan kali ini, Mas Takim. Ya, sugeng dalu Mas Takim. Sugeng. Perkenalan saya ya, berarti. Ya, perkenalan monggo. Oke. Nama saya Takim. Nama panggungnya Takim kok Gito-Gito. Ya. Jadi kenapa kok Gito-Gito? Jadi karena pada waktu di atas panggung itu terbiasa intonasi atau gerakanku selalu tak lebihkan. Tapi neng dunia selain panggung biasa. Ya, jadi kita nih di atas panggung saja. Jadi nggak terbawa ya? Nggak terbawa. Ya kita sudah cukup lama kenal. Tahun piro Mas ya Mas? Sampan masih DTI. Dulu itu kayaknya lagi lulus kuliah kayak. 2000. Oh, saya kuliah. Saya kuliah masih, iya, Mas. Masih kuliah. Ya dulu waktu masih ini ya, masih apa? Masih aktif di kampus, di teater kampus. Karena Bojonegoro dulu ada wadah teater yang cukup bagus ya waktu itu. Ya bagus. Bukan cukup ya? Bagus. Bagus Mas Teh, yang Oh, buatnya bagus. Ya di Gedung Perak, jadi antar komunitas, antar kota kita ada komunikasi yang cukup intens. 2000 sekitar 2007 2008 masih sama-sama berkeyakinan kalau seniman itu harus jarang mandi. Oh sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Tapi awal dari situ Mas Bambang ini jadi saya workshop pertama itu justru dengan sampean di Pelumpang itu. Jadi awalnya itu saya tidak berani untuk membuat workshop karena kemampuan saya seperti apa sih ya, kok harus membuat workshop pantomim dulu itu. Terus sama nawari saya untuk ngisi workshop di SMA Pelumpang itu. Awal mula dari keberanian saya untuk ini memberi share ilmu pantomim ke itu awal pertamanya. Terus sampai akhirnya sampai hari ini saya masih melakukan banyak hal di kegiatan pantomim itu akhirnya sampai hari ini. Terus saya juga dari situ ketemu dengan teman-teman tuli. Itu di SDLB di Gedung Perak. Oh, masih di Gedung Perak ya? Gedung Perak. Jadi masih tahun-tahun lama ya? Berarti sudah lama ya jalannya ya? Pas setelah kita mungkin ketemu sekitar 3 tahun setelah itu. Atau 2 tahunan lah. Saya hidup di Gedung Perak. Di situ ada SLB di belakangnya sebenarnya. Ada SLB terus sering main sepak bola di samping gedung. Yang main sepak bola? Anak-anak SLB. Oh, anak-anak. Saya biasanya di permainan bola saya itu. Iya. Bermain dengan teman-teman tuli itu pentas perdana saya itu dulu awalnya tuli semua. Jadi pentas perdananya itu aku bukan tontonan, aku bikin tontonan. Jadi mereka itu sebagai sosok yang intinya itu bukan menjadi orang yang pasif intinya. Mereka itu bisa buat tontonan, bukan hanya sekedar ditonton. Yang sering kan ditonton, dibuat bahan tertawaan itu. Dibully ya? Ya, yang sering mereka tidak merasa dibully karena tidak dengar. Nah, itu pentas perdana saya, cikal bakal malam pantomim, itu adalah pentas teman tuli sebenarnya. Tapi mungkin ada pemikiran atau kejadian apa yang membuat Mas Takim memutuskan saya ingin berproses, saya ingin berkarya dengan teman-teman tuli ini. Jadi menariknya itu adalah saya menemukan dari beberapa tahun yang lalu. Menariknya adalah
pantomim itu sebenarnya bahasa yang universal. Jadi sampean pentas dimanapun atau siapapun yang nonton itu bisa menerka atau memahami cerita itu. Menariknya di situ. Beda kalau sampean pentas monolog atau baca puisi atau dengan bahasa verbal. Dengan bahasa verbal bahasa apa ya? Selain pantomim itu belum tentu bisa dipahami oleh orang Jepang atau orang Amerika atau orang dari negara lain. Tapi kalau pentas pantomim itu bahasanya lebih universal. Dia memakai bahasa tubuh yang berusaha untuk dipahami. Jadi dengan pantomim berusaha saling memahamkan ya antara tuli dengan yang normal. Malah tercipta bahasa pantomim daripada bahasa isyarat atau bahasa bibir. Karena bahasa isyarat lebih khusus ya. Bahasa untuk isyarat belajarnya lebih ke mereka bersama teman-teman tuli. Sekomunitas mereka. Kalau bahasa bibir atau bahasa oral biasanya mereka menyebutnya itu kan untuk kita. Jadi ada gap antara dua belah pihak. Nah, pantomim itu sebenarnya pemersatu sebenarnya. Pemersatu dari kedua bahasa ini dan dimanapun itu mereka akan terbaca. Teman tuli itu bisa terbaca kalau dimanapun. Ini menariknya di situ. Berarti ini Mas, teman-teman tuli itu dalam keseharian bukan di panggung ya, dalam kesehariannya memperoleh manfaat dari belajar pantomim itu ketika berkomunikasi dengan orang di luar komunitasnya gitu. Atau itu hanya dipakai saat di panggung? Jadi capaian pantomim itu adalah mereka memfungsikan ini untuk kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Capaiannya. Mungkin tahap awal bagi teman-teman tuli yang baru belajar itu di komunitas pantomim. Yeah. Tapi capaiannya adalah mereka bakal hidup di masyarakat. Nah, ini proses menuju ke masyarakat ini yang kita persiapkan untuk teman-teman tuli. Tapi dari sekian banyak mungkin teman-teman tuli yang pernah proses dengan Mas Hakim, itu masih ada nggak yang sampai hari ini masih ikut aktif di kesenian, di pantomim, atau semuanya sudah ketika lulus sekolah atau ketika sudah nggak di kesenian lagi sudah jarang komunikasi atau gimana? Gini, jadi kalau teman tuli di daerah lokal atau di Bojonegoro ini rata-rata mereka tidak mendapat pekerjaan di sini. Rata-rata. Jadi akhirnya harus keluar kota. Rata-rata. Cuman yang masih di sini itu masih pantomim yang masih di sini. Oh masih. Masih yang di sini. Berarti lama ya. Kalau misalkan ketemunya 6 tahun lalu gitu. Berarti selama 6 tahun ini 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ya. Ini selama 12 tahun ini masih konsisten untuk berkesenian. Alhamdulillah masih. Rata-rata mereka bekerja Bang. Kalau yang di luar kota itu masuk di pabrik-pabrik. Oh di Kalau pabrik. yang luar kota. Kalau yang Bojonegoro ini yoga membantu di sekolahan, UGI ini di kayu. Jadi terus yang lain itu ada yang nganggur, ada Eko itu masih nganggur. Rata-rata di craft sih yang banyak itu, jahit. Oh iya. Lebih ke kerajinan. Tapi mereka sendiri pernah ngomong langsung ke Mas Hakim atau mungkin ke teman-teman yang lain kalau dengan ikut di belajar pantomim ini itu memang benar-benar membantu ya? Mereka ngomong sendiri ya. Terus saya kan keliling Jawa Timur ke daerah-daerah, ke tempat-tempat tuli sebenarnya. Beberapa tahun saya keliling Jawa Timur, Lumajang, Jember, Lamongan, Jombang dan beberapa tempat yang lain. Itu saya cek sendiri juga. Yang tidak ikut pantomim atau yang tidak terjamah oleh pantomim itu beda banget dengan daerah yang memang terkondisikan, teman tuli terkondisikan dengan pantomim. Saya lihat sendiri ya itu. Berarti selain Mas Hakim di Bojonegoro, di beberapa tempat juga ini ada seniman-seniman yang sepemikiran dengan Mas Hakim untuk ini, untuk mau peduli atau mau berbagi ilmu dengan teman-teman tuli ini. Nah itu. Atau ada komunitasnya tersendiri mungkin di Jawa Timur. Jadi konsep saya sendiri Mas, ini agak aneh mungkin. Konsep saya sendiri itu saya datang ke kota, saya membantu, terus kalau bisa
terjadi komunitas di situ. Terus setelah itu saya pulang kan, saya support sebisanya. Katakanlah make up, katakanlah ilmu, katakanlah apa, itu saya support sebisanya. Sampai ke peralatan ya? Sampai ke peralatan. Soalnya ini kan teman-teman pelumpang juga kan mau berpantomim, mungkin nanti bisa dapat support make up-nya ya. Iya, gak make up tok harusnya. Harusnya apa? Harusnya ya sak wong-wonge. Sak wong-wonge. Sak wong-wonge digorono. Oke. Terus ini Mas, yang mungkin agak ini ya, agak sulit kalau misalkan saya menerkannya agak sulit ya. Treatment awal mula ketika Mas Takim berproses dengan teman-teman tuli ini kan butuh kesabaran yang lebih, butuh usaha yang lebih untuk dapat memahami kawan-kawan ini ya. Treatment apa yang Mas Takim terapkan? Apakah pertama belajar bahasa isyarat atau pakai komunikasi keseharian sebisa Mas Takim atau gimana awal-awalnya dulu? Jadi pada awal-awalnya itu saya belajar bahasa isyarat selama 2 bulan. Memutus komunikasi dengan orang-orang dengar. Maksudnya sama kayak sampean ini saya memutus komunikasi. Full murni saya belajar bahasa isyarat. Jadi kalau ada orang bilang seniman itu gila, ya memang harus gila menurut saya. Harus gila ya? Harus gila. Kalau mau apa ya, kita mencapai sesuatu yang mustahil atau yang ini benar-benar sulit. Bukunya sama nih Mas, bukunya bahasa isyarat itu. Saya menghafal dalam 2 bulan. Full semuanya? Full saya hafalkan 2 bulan. Berarti untuk seperti abjad apa gitu yang pakai bahasa? Ada ABC, dulu ya pakai CB, A, B, C, D, E itu terus kalimat-kalimat nama, duduk, apa, istirahat dan lain-lain tuh. Saya menghafal itu selama 2 bulan. Samaan pada waktu itu ketemu saya, kaya wong seleng. Maksudnya gak nyambung saya omongan pada waktu itu. Karena fokusnya ini ya? Prosentase fokusnya sudah beda. Jadi setelah itu saya mulai sadar, oh makanya seniman itu ada yang gila pada waktu tertentu. Karena ada proses-proses seperti itu, Mas. Yeah. Jadi mohon dimaklumi kalau ketemu dengan seniman gila ya. Itu awalnya. Terus setelah saya bisa bahasa isyarat atau saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli, itu hal yang pertama saya lakukan ke teman-teman tuli adalah mempertemukan dengan teman-teman dengar. Permasalahannya itu ternyata di sini permasalahannya. Sampean mungkin sudah pernah ketemu dengan tuli, tapi teman yang lain yang belum pernah ketemu ini akan takut. Nanti kok ndang gak iso, ndang wedi isin. Nah, itu yang membuat teman tuli tidak mau membuka diri sebenarnya. Permasalahan di situ. Jadi aku posisi saya adalah menjadi koncone teman tuli untuk memberikan apa ya nek intermezzo, pemahaman ke teman-teman dengar bahwa nek kamu mau belajar atau kamu mau membuka diri aja, mereka itu sebenarnya siap, teman-teman tuli itu. Jadi masalahnya di kita. Anggapan kita yang normal dengan kita yang dengar ini dengan teman-teman tuli ya. Jadi masalahnya hanya di situ ya. Masalahnya hanya di situ, persepsi. Masalahnya sebenarnya mereka pengen membuka diri, tapi teman-teman dengar sendiri atau orang-orang dengar ini kok rawani aku masuk ya iso. Permasalahannya sudah di awal itu. Berarti Mas Takim mencoba mengedukasi teman-teman dengar itu agar ini salah satunya saling mau menerima ya. Ini salah satunya. Saya memberi wacana kepada semua yang bisa mendengarkan hari ini. Saya memberikan wacana bahwa teman-teman tuli itu sebenarnya ingin membuka diri, tapi teman-teman dengar takut, malu, atau gengsi, ada gengsi atau ada perasaan nggak mungkin lah saya bisa berkomunikasi seperti itu. Atau banyak permasalahan yang lain sebenarnya bisa diakali itu. Padahal teman-teman tuli ini peka ya sebetulnya dengan sedikit gerakan. Dia peka banget. Sangat peka ya. Walaupun itu enggak detail tapi mereka paham paling tidak. Paham. Lirikan mata sudah menutup diri itu mereka tahu. Oh. Karena membacanya mereka dengan bahasa tubuh.
dan itu dilakukan mereka dari kecil mungkin ya, jadi Dari sangat kecil. peka, Jadi sangat peka ya, dengan. itu Terus treatmentnya. teman-teman yang Mas Takim edukasi untuk mau saling membuka, mau saling menerima ini gimana Mas? Untuk di Bojonegoro ini hasilnya gimana? Kalau di Bojonegoro ini banyak banget. Kalau di Bojonegoro ini, jadi sampai teman-teman tuli sendiri itu mereka ke alun-alun sendiri, ke mana sendiri untuk mengedukasi masyarakat tentang bahasa isyarat sampean. Oh, sampai segitu ya untuk di Bojonegoro kota ya? Ya, di Bojonegoro. Atau Di kota yang lain juga ada seperti itu. Cuma saya rasa kurang begitu efektif kalau di kota lain. Kalau di sini mereka benar-benar apa ya, lebih apa ya, lebih berani, atau dia kadang plus pentas pantomim. Ya, karena memang ada yang selalu support toh, kalau ada yang selalu dukung. Punya Terus basicnya. Jalan sendiri atau dengan teman-teman atau dengan komunitas apa ini Mas Takim selama bergelut dengan teman-teman tuli ini? Jadi komunitas saya itu tidak pernah paten, Mas. Berubah-ubah. Saya selalu mengganti nama komunitas. Bosen ganti. Tapi orangnya sama? Orangnya sama. Cuman nama yang beda? Nama yang beda. Ini sudah ganti 5 apa 6 kali saya. Berarti kebalikan dengan saya ya. Kalau saya namanya sama, orangnya yang ganti. Orangnya yang selalu beda. Kalau saya orangnya satu, komunitasnya ganti-ganti. Oh, gitu. Orangnya satu? Satu. Sendiri berarti? Oh, enggak. Maksud saya kayak saya itu sendiri. Oh. Kalau yang teman-teman itu akhirnya ngikut terus namanya. Tapi nama komunitasnya beda-beda. Nama komunitasnya selalu beda. Tapi kan bisa buat stempel sendiri toh? Stempelnya ya gonta-ganti terus. Lah ya bisa buat sendiri tapi bisa. Oh ya. Mungkin itu Mas bedanya. Kalau saya kan nggak bisa buat stempel. Jadi saya harus mempertahankan satu nama agar stempel yang lama ini tidak terbuang. Nah, Mas Takim ini bisa membuat stempel sendiri. Mungkin karena itu. Bosan ganti. Bosan ganti. Terus ini Mas, saya kemarin dengar kabar dari teman-teman Mas Takim ini kemarin barusan menjadi juri. Wah. Untuk apa? FLS 2N tingkat nasional. Ya aduh. Nah, jadi luar biasa loh ya. Biasa di luar teman Mob TV. Mas Takim ini kemarin bulan kemarin Mas ya? Bulan ini. Oh, bulan ini ya. Jadi beberapa minggu yang lalu barusan mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juri FLS 2N tingkat SD nasional. Nah, itu rasanya piye Mas? Orang daerah terus mendapatkan kepercayaan yang besar. Aku angel nih ngomong ini Mas. Gak rasanya dok pahit, sepet, pedes kan. Saya ketemu langsung dengan Mas Septian. Jadi yang mengundang kan Mas Septian. Septian siapa Mas? Septian Dwi Cahyo, rasa angel-angel. Septian Dwi Cahyo. Ya mungkin engkau nggak ngerti. Iya. Saya langsung ketemu dengan Mas Septian, ngobrol-ngobrol dengan tentang banyak hal, bahkan rencana kedepannya pengen pentas di sana, ditawari Mas Septian pentas di sana juga di Jakarta. Pantomim. Gak mungkin lah aku pentas liane, yes, lebih masuk akal pantomim maksudnya. Iya. Dan saya ketemu di sana juga sama beberapa orang yang keren. Selain Mas Septian yang sangat keren itu, ada Mas Broto dari Jogja itu. Mas Broto juga nawari juga, karena dari penjurian kemarin itu saya ketemu dengan banyak orang-orang keren dari beberapa daerah. Jadi perasaanku kan akhirnya ya ini momen buat saya. Ini momen untuk saya sharing dengan teman-teman yang ada di sana. Kalau lepas dari penjurian itu, kalau penjurian saya lebih ke apa ya, ke profesional aja. Sing apik ya dinilai apik, sing elek ya dinilai elek. Ngono wae nek aku penjurian itu. Dan justru tempat saya yang Bojonegoro ini ya belum standar, saya katakan belum standar secara pertunjukan pantomim FLS 2 NSD itu. Terus akhirnya saya ketemu dengan Mas Broto itu, Mas Broto dan Mas Septian. Wah iki nek misalnya gue pentas ning nggonku piye no. Cuman saya itu kasusnya gini Mas, saya enggak punya dokumentasi.
Dokumentasi paling HP dengan ngene lho Mas, masih kadang sing rekam ya lali melengak rene iki ada Mas. Mas Septianis ngene tok. Gini aja Kim. Besok kalau kamu pentas, itu kamu hubungi grup untuk siapapun yang mau bantu, suruh dokumentasi. Oh gitu ya Mas ya. Ya wes ngono wae no. Akhirnya salah satu tawaran Mas Septian itu terus saya pulang dari juri. Ada teman juga yang dari salah satu perusahaan besar. Ya, perusahaan internasional. Datang ke sini itu nawari saya membuat portofolio. Portofolio pribadi. Portofolio video karya. Oh, video karya. Karya Mas Hakim tok atau Bojonegoro? Karya saya. Oh iya. Loh, ini kan iki koyo hal sing kebetulan sing disetting lho. Bar ditawani kono, mulih lah kok malah tak gawe portofolio karya. Salah satu perusahaan internasional. Iki aneh, dalan uripku iki tak delok-delok kok piye? Oh ya wis siap ngono. Makanya hari ini saya sama teman-teman tuli ini rencana November buat satu pertunjukan kolosal atau semi kolosal 44 orang. 44 orang itu saya mengambil sampul atau bungkusnya itu sandur. Spirit. Saya mengambil spiritnya sandur. 44 bidadari. Jadi aktornya juga 44 dengan konsep anak wayang, panja dan pemusik. Rencana saya akapela mainnya. Jadi nggarap musik akapela terus tubuh main di tengah sawah rencananya itu. Oh, di tengah sawah. Di tengah sawah. Jadi lokalitas banget kita. Konsep pantomimnya mungkin agak beda dengan yang ditonton di banyak tempat. Biasanya kan lucu, Charlie Chaplin atau. Jadi spirit saya, spirit Bojonegoro. Pantomimnya pantomim spirit Bojonegoro tapi tuh bungkus ya saya pakai itu pantomim dengan tubuh bercerita yang orang lain berusaha saya berusaha untuk orang lain paham dengan tubuh saya tapi ini lokal uniknya di sini dengan kemasan sandur ya, pantomim dengan kemasan sandur tapi tubuhnya lokal. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu sandur itu adalah kesenian lokal di beberapa tempat di Jawa Timur, di Tuban, di Lamongan, Bojonegoro, di Madura, Madura juga ada, dan itu adalah seni pertunjukan drama tari. Ya, drama tari. Jadi itu adalah sandur dan nanti itu akan dikemas dengan pantomim atau pantomim yang dikemas sandur. Itu main bulan berapa Mas? Sekitar bulan November Mas, tanggal belum ditentukan. Bulan November. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan itu nanti filmnya aja. Filmnya. Ya karena kita prokes banget ini. Prokes. Iya kan perusahaannya. Filmnya akan didistribusi umum? Akan distribusi umum. Oh, jadi silakan nantikan nanti filmnya. Judulnya apa Mas? Karyanya? Belum saya kasih judul karena ini masih baru konsep. Pertunjukannya alur sudah jadi, judul belum ketemu tapi. Judul belum ketemu judul. Baik. Jadi karya yang sangat luar biasa walaupun judulnya sepertinya masih menunggu. Ini kita kisi-kisi sekalian ya. Iya, kisi-kisi sekalian biar tertarik dengan konsep ini. Jadi ini pertunjukan tapi dibuat film. Jadi murni pertunjukan ini. Rencananya tidak ada cut full pertunjukan, beberapa kamera gitu langsung. Tapi ini film. Ada konsep film itu kan mungkin face terus zoom out zoom in terus mungkin detail apa. Itu rencananya banyak kamera rencananya sih. Drone dan lain-lain. Konsepnya itu main di tengah sawah. Tengah sawah sing setengah becek gitu. Setengah becek. Jadi make upnya saya tidak pakai body painting. Pakai tanah rencananya. Rencananya pakai alami yang ada ya. Lokalitas, semuanya sesuai warna tanah di tempat ini ya, di tempat pertunjukan ya. Tetap ada treatmentnya lah Mas. Nah kita ada langsung terus soalnya tanah Bojonegoro itu hitam legam. Jadi saya tetap ngeracik sendiri warna untuk kalau hitam itu ngambilnya gambar juga kesulitan.
Jadi tetap yo enek polesan. Ya, kalau Tidak hitam harus ngambil gambarnya kesulitan. ya Paling natural. tidak itu poin pentingnya ya. Kalau hitam ambil gambarnya kesulitan. Soalnya Tersampaikannya kesulitan. Nanti nggak begitu tersampaikan malah. kurang ekspresinya. Kurang terbaca. Ya. Itu tanah tadi main sawah, tengah sawah, main 4 titik sama, terus apa ya, Panjahuri itu kan 40 rencananya, 40 itu 20 full akapela, Iya. full musik bibir, Si cangkem ya. musik congor, terus yang 20 ini rencananya tubuh, kayak lebih ke teater tubuh ini. Teater tubuh semi pantomim. Kalau yang 4 anak wayang murni pantomim. Oh. Jadi tidak memasukkan properti apapun ke tengah panggung saya. Karena pantomim. Karena pantomim. Yeah. Jadi sebenarnya tawaran saya dulu ke teman-teman pas waktu ada adegan banjir itu. Iya. Adegan banjir di naskahnya tak tawarkan sini gini. Dikai tampah terus mbek sampah-sampah itu piye no. Terus ada yang nyeletuk. Kenapa enggak kreatif? Kenapa enggak apa nih ngarani? Enggak penuh tantangan. Maksudnya piye maksudnya? Saya bilang gitu. Bodoh dia bilang. Kalau mau cerdik, tubuhmu jadi sampah. Tubuhmu jadi banjir. Aku langsung gini. Maksud saya ini memang pengen mempermudah apa ya? Mempermudah penggarapan. Ini malah ditawari iyo, nek jalukmu ngene. Akhirnya yang dipakai konsep ya? Akhirnya tubuh sebagai apapun tadi. Tubuh sebagai apapun. Dan kekuatan dari pantomim ini observasi. Observasi. Jadi rencananya di pembukaan itu ada ritual. Ada observasinya ke petani-petani tentang ritual sebelum penanaman. Terus observasi ke bagaimana cara menebang jati. Itu kan tidak sama dengan bagaimana menebang pohon randu yang lain. Atau yang lain randu ya. Atau nah itu observasi tentang rencananya ke TPA Kalisari itu. Observasi tentang sampah. Jadi tubuh menjadi sampah itu seperti apa? Itu rencananya kita observasi juga. Kalisari tapi di TPA-nya ya? Di TPA-nya. Oh iya. Ojo menggo, lurus bae. Nah, sampean iki mancing-mancing menggo. Iya, terus. Kekuatannya diobservasi sebenarnya. Pantomim yang model ini bentuk yang kita ciptakan itu sudah ada. Kalau pantomim itu kan konsepnya stilisasi. Yeah. Tubuh yang digayakan. Kalau tubuh yang didistorsi itu lebih mengacu ke tari sebenarnya. Cuman karena sekarang apa ya, kreator itu lebih ke tidak ada pembatasan. Jadi kadang pantomim yang saya lihat itu pantomim yang didistorsi. Ya. Karena tidak ada pembatasan itu. Yeah. Tapi ini bukan masalah itu sebenarnya. Itu cuman lebih ke taste atau rasa itu sebenarnya. Aku pengen rasa sing ini, aku pengen rasa sing ini. Nah, saya sendiri memilih taste atau rasa itu masih tubuh yang distilisasi, yang digayakan. Kalau pantomim misalkan apa ya, ini kulapen misalnya. Kalau ditari kan kulapennya dadine ngene. Silau. Silau. Kan aneh to, Mas. Mosok kulapen ngene iki. Terus mbene godhek iki dadi ngene iki, mbene godhek iki. Nah, ini kan tubuh yang diindahkan sebenarnya, jadi indah deh iki. Itu maksudnya harusnya ke tari karena distorsi. Bentuk asli yang dirusak. Iya. Itu lebih ke tari harusnya. Kalau pantomim stilisasi yang digayakan. Jadi lebih misalkan kulapen dadi isek bentuk ulap isek terbaca itu. Terbaca kalau itu silau gitu. Itu silau. Nek tari iki terbaca gak Mas misalnya gini iki. Orang ngerti mau apa gue iki. Kuwi asline kulapen gue iki. Berarti itu terlalu indah. Yang tari ya. Memang dibuat untuk indah. Lah ya, terlalu indah ya. Sampai terlalu indah. Memang kadang gilani. Ya, terlalu indah untuk dimengerti. Kayak cair. Kayak cair. Makanya saya katakan kekuatannya diobservasi. Jadi memang agak ini ya teman-teman. Kalau kita ngomong kesenian itu memang terlalu luas dan terlalu dalam. Dan mungkin apa yang dipaparkan Mas Tagem tadi itu adalah gambaran kecil bagaimana sebuah karya itu diproduksi itu dengan cara yang sangat
tidak mudah. Boh, Mungkin hanya untuk pentas 5 menit atau 3 menit itu membutuhkan perjuangan yang 13 tahun. ya 13 tahun. Jadi Bisa yang kurang sering nggak itu bisa lebih ya. itu kadang gini Mas, yang sering itu anak muda kan bilang gini, "Tidak passion aku." Saya untuk bisa mengatakan passion saya di pantomim, saya butuh waktu 13 tahun, Mas. Iya. Perlu jatuh, perlu apa ya, puncak klimaks permasalahan apa. Jadi untuk menyatakan ini passion, saya itu Harus tahun, Mas. Nek harus cah saiki dibenci tetangga, dimusuhi mertua. diantemi wong. Pentas ini diantemi krikil iki. Iya, iya. Banyak masalah gitu. Ya kita merasakan lah. Podo Iya. dan mungkin yang lain juga merasakan Iya, itu. teman-teman merasakan. Teman-teman yang lain merasakan. Itu saya baru berani mengatakan ini passion saya. Setelah jatuh bangun. Babak belur ya. Mungkin teman-teman muda sebelum mengatakan ini passion saya pernah merasakan jatuh seperti apa atau permasalahan seperti apa sampai seperti itu. Sampai bilang ini bukan saya. Ini gitu. bukan passion saya. Laki iya, saulan biasanya kan ngono kasusnya. Ya, saya juga ini mungkin sama lah ya. Kalau di daerah, terutama di Jawa Timur, mungkin kasusnya hampir sama ya. Ketika kita ngomong regenerasi, ketika kita ngomong proses dengan orang-orang baru, atau ketika kita ngomong bahasanya satu hal ini layak untuk dipelajari oleh teman-teman muda, itu kita akan terbentur dengan itu. Itu apa? Iya. Itu enggak saya banget gitu. Ya mungkin memang enggak semudah ngegame ya mungkin. Enggak semudah mainan gadget atau enggak semudah apa, karena prosesnya memang butuh panjang ya. Enggak semudah. Betul. Ini, tapi rata-rata itu memang itu. Setelah proses sekali mungkin penggarapan naskah yang itu pun ala kadarnya, kadang-kadang kalau saya di teater kita nggarapnya ala kadarnya sengaja agar itu tidak menjadi beban pikiran yang baru masuk ini ya, agar lebih enjoy. Tapi malah justru hasilnya teater sepertinya enggak gitu. Sepertinya enggak. Padahal itu baru proses 3 bulan, 4 bulan sudah ngomong enggak gitu. Terus gak passion. Iya. Laki 3 bulan muni gak passion. Iya. 13 tahun jajal wani muni gak. Ya, kita yang belasan tahun jungkir balik. Wani muni gak passion gak. Tapi menarik. Yang sering seperti itu, Mas. Kalau saya ke teman-teman itu yang sering itu pentas perdana itu lebih ke menawarkan bagaimana mencintai sebenarnya. Ya, jadi bukan ke kualitasnya dulu. Yang saya tawarkan itu iso gak mencintai. Jadi treatment atau metodenya lebih ke bagaimana mengenal. Kayak cah gendean kan kudu saling kenal dhisik. Nah, carane kenal ki apa ya ndelok jerone ya ndelok njabane mlaku bareng, ngopi bareng, punya permasalahan bersama. Itu yang awal dari komunitas yang saya bangun lebih ke situ dulu. Api utawa standarisasi dari pertunjukan ini bagus, itu waktu yang menjawab. Selama kita betah, selama kita mau belajar, wani tarung nggone kota yang lain atau ke negara yang lain atau ke tempat yang lain, saya yakin tetap ada capaian untuk berkembang lebih baik. Berani jatuh. Berani. Kalau saya pentas di sini dicaci maki siapa itu, dan saya selalu mengiyakan itu semua. Tapi yang banyak mencaci maki selalu luar kota. Bojonegoro iki ramah. Luar kota itu berarti gak pas. Kali tidur. Iya Bojonegoro. Ya, jadi agak ramah nggone nganu apa di rembukan. Iya, di tapi nek ning guri yo lage. Ya, itu penyakit kemanusiaan. Dan mungkin teman-teman Mob TV yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi ternyata adalah jangan mengatakan ini passion saya atau tidak kalau belum pernah jatuh. Dan kalaupun toh jatuh, dipertanyakan lagi seberapa jatuhmu. Oke, terima kasih Mas Hakim.
pemirsa MOV TV, sampai di sini obrolan kita dengan Mas Takim. Kok kita mimer dari Bojonegoro. Sampai jumpa di acara MOV TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.